sore, Joen. Mama, apakah boleh minta waktu untuk diwawancarai sebentar? Oh iya, boleh. Bentar. Ya, gimana, Joen? Oke, terima kasih ya untuk waktunya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang keberagaman fauna yang terancam punah. Wah, topiknya susah juga ya. Semoga Mama bisa jawab ya, Joen. Oke, Ma. Nah, kita mulai pertanyaannya ya, Ma. Oke, Joen. Oke, pertanyaan pertama, apa yang Mama ketahui tentang keberagaman fauna? Keberagaman fauna itu artinya banyaknya hewan-hewan yang dimiliki di suatu daerah. Untuk Indonesia sendiri, kita adalah negara kepulauan, ya, dimana pulaunya itu melebar dari barat sampai ke timur, sehingga keragaman fauna yang kita miliki itu juga sangat bervariasi. Untuk Indonesia sendiri, setidaknya ada 3 kelompok hewan yang ada di negara kita. Di Indonesia bagian barat itu lebih dipengaruhi oleh hewan-hewan dari Asia. Biasanya tubuhnya besar-besar seperti macan, gajah, harimau, badak, orangutan. Nah, kalau dari Indonesia Timur dia dipengaruhi oleh benua Australia yang binatangnya kecil-kecil, lebih kecil dan juga lebih banyak burung seperti kanguru, komodo, burung-burung cendrawasih ya yang ada di Papua. Nah, yang ketiga itu binatang yang dari kepulauan Sulawesi. Mereka tidak dipengaruhi oleh Asia dan Australia. Mereka memiliki ciri khas sendiri dan hewan-hewannya umumnya itu seperti anoa, babi rusa, begitu. Nah, keberagaman hewan ini merupakan kekayaan dari negara kita ya. Dengan keberagaman hewan yang khas untuk Indonesia itu mengundang orang-orang dari luar negeri untuk mau datang ya ke Indonesia untuk berpariwisata sehingga mendatangkan keuntungan untuk negara kita. Itu Joen. Oh, begitu. Oke, Mama. Pertanyaan kedua, mengapa keberagaman fauna terancam punah? Ya, karena kita tahu manusia itu di bumi semakin banyak ya. Terutama di Indonesia pertumbuhan manusia itu sangat cepat ya. Ketika jumlah manusia semakin hari semakin banyak, maka mereka membutuhkan kebutuhan utama ya. Kita manusia memiliki 3 kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Yang primer itu adalah tempat tinggal, sekunder adalah makanan, sandang pangan ya, tersier itu pelengkap. Nah, untuk kedua kebutuhan manusia ini, tempat tinggal dan makanan, itu pasti setidaknya akan mengganggu daripada keberagaman hewan ini ya. Kenapa? Ketika manusia bertambah banyak dan memerlukan lahan untuk membuat rumah, mereka harus membuka hutan, menebang pohon, sehingga mengganggu habitat-habitat dari hewan-hewan dan fauna-fauna yang ada. Kemudian ada juga orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka melakukan perburuan liar untuk kepentingan mereka sendiri ya, untuk diperjualbelikan, untuk juga dimakan ya. Jadi seperti badak, culaknya diambil, hewannya dibunuh. Gajah, gadingnya diambil, hewannya dibunuh. Macan, kulitnya diambil, hewannya dibunuh, sehingga hewan-hewan yang jumlahnya tidak banyak itu semakin berkurang. Itu mungkin Joen. Oke lah kalau begitu. Pertanyaan ketiga, siapa yang bertanggung jawab atas terancamnya keberagaman fauna? Ya, jadi Joen juga sudah bisa simpulkan dari pertanyaan yang kedua bahwa yang paling bertanggung jawab adalah manusia. Ya, jadi karena manusia yang memerlukan tempat tinggal, membuka lahan, dan juga karena mereka butuh pangan, juga untuk kebutuhan keuangan ya, mereka menjual binatang-binatang tersebut. Dan juga ada juga selain binatang yang diambil gading, kulit atau culaknya, mereka juga diperjualbelikan untuk dipelihara padahal tidak
boleh ya, karena hewan itu habitatnya khusus, tidak boleh dicampur hidupnya dengan manusia. Itu Joen. Oke, Mama. Pertanyaan keempat, bagaimana cara mencegah kepunahan fauna? Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan dan perlu juga dukungan dari pemerintah ya. Juga orang-orang pintar mungkin di bidang lingkungan hidup. Beberapa caranya mungkin salah satunya memberikan edukasi atau pengertian dan sosialisasi kepada masyarakat ya, supaya berhenti melakukan penebangan liar, perburuan liar. Kemudian juga pemerintah menggerakkan mengedukasi masyarakat untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan ya. Kemudian juga pemerintah membantu membuat penangkaran hewan. Penangkaran ini adalah tempat yang dibangun untuk memelihara hewan-hewan yang khusus yang terancam punah, yang jumlahnya sudah semakin sedikit, supaya di situ dibantu dirawat, diberi makan, dilatih, kemudian juga bisa diperbanyak ya, supaya mencegah kepunahan mereka. Kemudian juga harus ada papan-papan larangan ya di hutan-hutan, hutan lindung, marga satwa, supaya diberitahu bahwa tidak boleh melakukan penebangan liar di sini, tidak boleh melakukan perburuan hewan-hewan tersebut di sini ya, misalnya orang utan, badak, gajah, harimau ya, itu harus ada papan larangan supaya masyarakat takut. Kemudian kalau kita tahu ada seseorang yang melakukan perburuan hewan liar, kita bisa laporkan kepada polisi ya, supaya orang itu berhenti memburu satwa langka. Juga yang terakhir mungkin menghindari transaksi binatang langka ya. Jadi kita sebagai masyarakat juga tidak mau memelihara hewan-hewan langka ya, biar hewan-hewan tersebut tinggal di hutan. Kalau misalnya tidak ada permintaan hewan langka, maka orang-orang tidak akan berburu. Mungkin itu Joen. Oke. Sekarang pertanyaan yang terakhir, kapan kita harus mulai menjaga kelestarian keberagaman fauna? Dari sekarang ya, dari umur Joen sekarang di sekolah sudah diajarkan mengenai penghematan energi, pelestarian lingkungan, jangan menebang pohon sembarangan, jangan mengganggu hewan ya, itu sudah diajarkan dari sekarang. Mungkin di umur sekarang Joen belum bisa melakukan tadi langkah-langkah pencegahan, tetapi harus diingat ya sama teman-teman, ingat bahwa kita berkewajiban sebagai generasi penerus bangsa untuk melakukan pelestarian dari fauna-fauna tersebut ya, harus sudah menjadi tanggung jawab kita dalam hati, sehingga nanti akan mempengaruhi kehidupan kita dari sekarang sampai nanti kamu dan teman-teman besar ya, sudah punya pengertian, oh saya bagaimana caranya bisa mencegah penebangan liar, bagaimana caranya bisa memperbanyak, malah membangun hutan kembali misalnya, mengembalikan habitat dari fauna-fauna tersebut ya. Meskipun dari sekarang kamu belum bisa melakukan apa-apa, tetapi sudah menjadi sudah tahu PR di masa depan ya. Itu yang harus diperjuangkan supaya fauna di Indonesia bisa tetap ada ya, sehingga kita juga bisa mengundang turis-turis mancanegara untuk datang, sehingga juga memberikan masukan untuk negara kita. Itu sudah Joen. Oke. Jadi kesimpulannya, keberagaman fauna itu membuat orang-orang tertarik untuk melihat. Tapi karena manusia, keberagaman fauna juga terancam punah. Ya. Jadi kita harus tetap mengingat ya, kalau kita masih belum bisa melakukan langkah-langkah yang tadi, dan kita harus mempelajari dari kecil sampai nanti besar, agar nanti kita bisa melakukan
langkah-langkah untuk memperlambat bahkan mencegah kepunahan hewan tersebut. Iya, begitu. Oke, terima kasih atas waktu.